Nama Rangga Sasana mungkin akan selalu terukir dalam memori kolektif masyarakat Indonesia sebagai sosok yang penuh kontroversi, misteri, namun juga menghibur. Dengan klaim-klaimnya yang fantastis, mulai dari Kaisar Sunda Empire, pemimpin tatanan dunia baru, hingga pemilik sah bumi dan seisinya. Rangga Sasana berhasil mencuri perhatian publik, media, dan bahkan memicu perdebatan serius tentang fenomena sosial dan psikologis di balik klaim-klaim tersebut. Lahir dengan nama Edi Raharjo di Brebes, Jawa Tengah, pada 12 September 1967, Rangga Sasana memiliki masa muda yang relatif biasa. Informasi tentang latar belakang pendidikannya bervariasi, namun ia diketahui pernah menempuh pendidikan di bidang pertanian. Sebelum mencuat dengan Empire of Sunda Nusantaranya, Rangga Sasana tidak menunjukkan gelagat atau klaim-klaim luar biasa. Ia adalah seorang warga negara biasa yang mungkin mencari cara untuk berkontribusi atau menemukan tempatnya di masyarakat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Rangga Sasana memiliki minat pada sejarah dan geopolitik, meskipun dengan interpretasi yang sangat unik. Ketertarikannya pada isu-isu besar dunia, dari konflik global hingga sistem ekonomi, tampaknya menjadi pondasi bagi narasi-narasi besar yang kemudian ia bangun. Pada awal tahun 2020, nama Rangga Sasana tiba-tiba meledak di jagat maya dan media massa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Kaisar Sunda Empire, sebuah entitas negara yang diklaim sebagai penerus dari imperium kuno yang mencakup seluruh dunia. Klaim ini tentu saja sangat mengejutkan, menggelikan bagi sebagian orang, namun juga menimbulkan kekhawatiran bagi pihak berwenang. Sunda Empire menurut Rangga adalah kerajaan yang memiliki otoritas atas seluruh planet, termasuk PBB, NATO, dan berbagai lembaga internasional lainnya. Ia bahkan mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya entitas yang berhak menentukan arah peradaban manusia. Klaim-klaim ini disampaikan dengan penuh keyakinan, retorika yang berapi-api, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang tampak meyakinkan di mata pengikutnya. Penampilan Rangga Sasana yang khas, dengan seragam militer, topi baret, dan aksesori mencolok, semakin menambah daya tarik visualnya. Ditambah lagi dengan gaya bicaranya yang lantang, penuh teka-teki, dan kadang-kadang menggunakan istilah-istilah kompleks yang sulit dicerna, ia berhasil menarik perhatian khalayak luas. Video-videonya yang beredar viral di media sosial menjadi bahan perbincangan, meme, dan lelucon. Popularitas Rangga Sasana memicu berbagai reaksi. Ada yang melihatnya sebagai hiburan semata, menganggapnya sebagai seniman performance art, atau bahkan sebagai seorang yang delusi. Namun ada pula yang menganggapnya serius, bahkan menjadi pengikutnya. Fenomena ini memunculkan diskusi tentang mengapa klaim-klaim semacam itu bisa menarik perhatian, terutama di tengah masyarakat yang rentan terhadap informasi yang salah dan narasi konspirasi. Para sosiolog dan psikolog mulai menganalisis fenomena Rangga Sasana. Ada yang berpendapat bahwa kemunculannya adalah cerminan dari kegelisahan masyarakat terhadap ketidakpastian global, di mana figur-figur yang menawarkan solusi besar atau penjelasan alternatif dapat menarik minat. Lainnya melihatnya sebagai manifestasi dari kebutuhan manusia akan identitas dan rasa memiliki, di mana bergabung dengan organisasi seperti Sunda Empire dapat memberikan ilusi makna dan kekuasaan. Klaim-klaim Rangga Sasana yang semakin menjadi-jadi, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan tatanan global, akhirnya menarik perhatian pihak kepolisian. Pada Januari 2020, Rangga Sasana ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyebaran berita bohong dan keonaran. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian merasa lega karena dianggap menghentikan potensi penyesatan publik, sementara yang lain berpendapat bahwa tindakan tersebut terlalu berlebihan dan seharusnya lebih ditangani dengan pendekatan edukasi atau kesehatan mental. Selama proses hukum, Rangga Sasana tetap pada pendiriannya, tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan terus melontarkan klaim-klaim serupa di hadapan media. Ia divonis penjara atas perbuatannya.
Setelah menjalani masa hukumannya, Rangga Sasana kembali ke tengah masyarakat. Namun citranya telah mengalami pergeseran. Meskipun klaim-klaim fantastisnya tetap melekat, ia mulai muncul di berbagai acara hiburan, podcast, dan kolaborasi dengan selebritas. Ia dianggap sebagai figur yang unik dan menghibur, bahkan menjadi ikon pop budaya yang tak terduga. Penampilannya yang jenaka, kemampuannya beradaptasi dengan tren media sosial, dan kemauan untuk berinteraksi dengan publik menjadikannya sosok yang diminati. Ia seringkali diundang untuk membahas topik-topik berat dengan gaya khasnya yang penuh analogi dan retorika berapi-api, meskipun seringkali tanpa dasar ilmiah atau logis. Transformasi ini menunjukkan bagaimana figur yang kontroversial dapat menemukan ruang dalam lanskap media yang terus berubah. Rangga Sasana meninggal dunia pada 7 Desember 2022 di Brebes, Jawa Tengah pada usia 55 tahun. Kepergiannya mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan gelombang simpati serta kenangan akan sosoknya yang unik. Warisannya sangat kompleks. Di satu sisi, ia adalah contoh nyata bagaimana informasi yang tidak benar dan klaim-klaim fantastis dapat menarik perhatian besar, bahkan hingga menjadi fenomena sosial. Ia memicu diskusi tentang literasi media, kerentanan masyarakat terhadap hoaks, dan pentingnya berpikir kritis. Di sisi lain, Rangga Sasana juga dapat dilihat sebagai cerminan dari semangat bebas berekspresi, bahkan jika itu berarti melampaui batas-batas konvensional. Bagi sebagian orang, ia adalah sosok yang berani berbicara di luar norma, menawarkan perspektif yang berbeda, betapapun absurdnya, dan menjadi sumber hiburan yang tak ada habisnya. Ia menunjukkan bagaimana sebuah individu dengan klaim yang paling tidak masuk akal sekalipun dapat menjadi subjek perbincangan dan bahkan ikon budaya. Rangga Sasana akan selalu dikenang sebagai kaisar dunia yang tidak pernah benar-benar memimpin apapun kecuali imajinasi kolektif kita. Kisahnya adalah pengingat akan kekuatan narasi, daya tarik misteri, dan kompleksitas fenomena sosial di era informasi. Ia adalah seorang yang, dengan caranya sendiri yang tak lazim, berhasil meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah budaya populer Indonesia.